Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustadz Hamam Tantowi, saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Ngasem dan Rejo, mudir pondok pesantren dan panti Ummu Az-Zaitun, kepala panti Ummu Az-Zaitun, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga di malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu dengan harapan ibadah kita makin sempurna karena kita dilandasi oleh ilmu yang dengan pemahaman yang benar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang semoga kehadiran kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam forum kajian malam hari ini. Yang pertama adalah kajian kita rutin sebagai embrio kegiatan pondok dan panti di sini adalah rutin setiap Jumat malam Sabtu ganjil, yaitu malam Sabtu pertama, ketiga dan kelima. Itu awal-awalnya seperti itu. Tetapi makin ke sini karena sudah makin aktif kegiatan-kegiatan di sini, sudah barang tentu kegiatan ini makin cepat, makin sering, dan bahkan nantinya adalah tiap hari majelis ini adalah untuk majelis ilmu. Untuk malam hari ini sebetulnya jadwalnya Ustadz Umam, tapi karena beliau sakit, kami memohon kepada Ustadz Hamam, ya qadarullah beliau pas lodang, dan ada 3 pakar penasehat pondok ini, diantaranya Ustadz Hamam Tantowi, Ustadz Umam, Ustadz Ahmad Talase. Beliau yang berdua sudah pernah memberikan kajian di sini, maka tadi ya agak saya paksa begitu. Ustadz Hamam sebetulnya capek beliau sudah, karena beliau juga belum preso bangunan ini, padahal beliau juga ikut bangun sehingga ya alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pondok kita mulai aktif. Kita sudah sepakat bahwa pelajaran tahun ini, dan insyaallah santrinya sudah kita ikutkan untuk MOS dan latihan dasar kepemimpinan di Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. Insyaallah Senin Ustadz Hamam santrinya sudah ada di tempat ini. Nah, nanti didampingi oleh mudir, juga musrifahnya ini qadarullah juga putrinya mudir, sehingga insyaallah sudah siap. Ini juga kelihatannya datang tadi bersama ibunya, sama abinya juga datang. Alhamdulillah.
Nah, adapun pengajarnya nanti karena kita ini mengampu dari pondok DMM Pare, maka nanti pengajarnya sementara ini nanti kita ambilkan ustadz dan ustadzah dari Pare. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah yang perlu kami sampaikan. Yang hadir ini semua insya Allah para pendukung, penyokong, dan yang mendoakan sehingga perjalanan pondok dan panti ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Maka perlu dibekali ilmu oleh para ustadz, khususnya para penasehat atau para pakar ilmu yang ada di lingkungan persyarikatan kita. Untuk itu mari kita ikuti kajian malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamam Tantowi. Beliau setiap Jumat pagi kajian di Masjid Mujahidin Sobo. Maka dari itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang longgar ada waktu pada sholat subuh atau sholat subuh di sana langsung mengikuti kajian pada sholat subuh langsung dan sampai dengan waktu syuruk, kurang lebih sekitar waktu 1 jam. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Mari kita awali kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala ta'atih faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita sekalian. Yang nikmat utama adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian juga nikmat kesehatan. Tidak kalah pentingnya nikmat mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak semua orang yang telah diberi nikmat iman dan Islam itu mau dengan rela mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ini perlu kita syukuri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya nggak tahu ini tadi terlambat atau tidak. Sebab memang kalau hari Jumat ini saya habis maghrib itu ngaji di Pakem, jadi itu rutin. Jadi Jumat
Kalau Jumat pagi itu di Mujahidin, jadi subuh itu. Kemudian Jumat ba'da maghrib itu di Pakem. Pakem itu Pakem besuk itu ya. Kemudian di Bel tadi Pak Fanani, ternyata mubaleknya tadi Ustadz Umam kalau nggak salah itu. Beliau ya ta'adlar anil hudur wa anna akhullu mahallah, berhalangan hadir dan saya ganti beliau itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita belajar tauhid, kita akan menemui kapan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi dua hal. Yang pertama itu permasalahan hati. Jadi manakala amal ibadah kita laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ini kan bahasa Arab, akhlaso yukhlisu ikhlason, memurnikan. Jadi kalau ada al-asal al-khalis itu artinya madu yang murni. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi termotivasi, terdorong karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan dipuji oleh manusia atau ingin didengar atau ingin dilihat. Kalau ingin didengar itu di dalam bahasa Arab disebut sum'ah, dari kata sami'ah. Kalau ingin dilihat itu artinya riya, yang ujung-ujungnya adalah ingin dipuji oleh manusia. Kalau amal ibadah kita itu tidak kita dasari dengan ikhlas karena riya atau karena sum'ah yang ujung-ujungnya ingin dipuji oleh manusia, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan syirik. Tapi syirik kecil ini. Jadi Rasulullah SAW pernah menyatakan, yang paling aku khawatirkan melanda kalian nanti adalah syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Syirik kecil itu artinya riya. Jadi ingin dilihat, berbuat, beramal ingin dilihat oleh manusia atau ingin didengar oleh manusia, yang ujung-ujungnya ingin dipuji oleh manusia. Maka akibat dari perbuatan kita ini, di samping itu dosa, amal kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu menyebabkan di samping amal kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah keluar dari ajaran Islam kalau kita tidak bertobat. Jadi syirik itu menyebabkan riddah. Seseorang itu murtad kalau seseorang melakukan syirik besar, kemudian tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia, orang tersebut niscaya akan masuk neraka kekal. Walaupun tiap hari sholat, pernah haji beberapa kali, tapi kalau pernah melakukan syirik dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya sia-sia. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad ukhiya ilaika, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para rasul-rasul sebelum kamu, la in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, layah babonna amaluka, niscaya akan hancur amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itu Rasulullah SAW saja kalau menyekutukan Allah, niscaya amalnya akan hancur dan termasuk orang yang merugi di akhirat. Apalagi kita, ya tentu saja Rasulullah SAW itu tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam ayat yang lain, dosa apa saja selain syirik itu, kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah. Kalau Allah memaafkan, maka akan dimaafkan. Tetapi apabila Allah tidak memaafkan, niscaya Allah akan menyiksa. Akan tetapi orang tersebut tidak akan kekal di neraka. Tapi syirik besar, ini kalau dibawa sampai meninggal dunia, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik kecil, riya itu, kita berdosa, amal yang kita lakukan juga tidak ada nilainya. Tapi kalau syirik besar, seluruh amal yang kita lakukan, bukan hanya ketika kita melakukan syirik saja, tapi amal-amal sebelumnya yang kita lakukan, maka dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak sah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ini maknanya apa? Maknanya dosa syirik besar kalau dibawa sampai meninggal dunia, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan hancur. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain tadi yang kita bacakan sebelumnya, itu amalnya akan hancur. Di dalam ayat ini disebutkan Allah tidak akan mengampuni, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kalau toh orang tersebut belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu perlu kita ketahui, perlu kita ilmui apa saja yang syirik itu, syirik kecil maupun syirik besar itu kayak apa. Untuk apa? Untuk kita hindari, jangan sampai kita melakukan syirik ini. Kalau kita melakukan syirik, asal kita bertobat dengan taubatan nasuha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi kalau dibawa sampai meninggal dunia, tidak ada ampun. Allah tidak akan mengampuni. Bahkan kalau kita meninggal dunia, anak kita yang berusaha untuk memintakan ampun pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa selain syirik terserah Allah. Kalau Allah mengampuni, ya diampuni, maka orang tersebut masuk surga. Tapi kalau tidak diampuni, orang tersebut akan dimasukkan dalam neraka, tetapi masih ada kemungkinan orang tersebut untuk masuk surga karena tidak melakukan syirik. Jadi setelah habis dosanya, maka dimasukkan ke dalam surga. Itulah perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya amal kita itu benar. Standar kebenaran di dalam Islam itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perintahkan, kalau kita amalkan tentunya itu benar. Di samping tentu saja kita harus ikhlas melaksanakannya. Jadi standar kebenaran itu adalah itba Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam hadis beliau menyatakan, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka amal itu tertolak, ghairu makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sia
Oleh sebab itu, sebelum beramal harus kita ilmui terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia dan kita tidak menjadi orang yang rugi. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah beri kemampuan untuk memahami orang tersebut, memahami agamanya. Kemudian di dalam Al-Quran itu disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang dimaksud ilmu di sini, kata-kata al-ilm di dalam Al-Quran itu jadi pakai alif lam. Alif lam itu menunjukkan ahdiyah. Jadi ilmu tertentu. Bukan alnya itu alil jinsi. Bukan itu. Bukan untuk semua jenis ilmu, tidak. Tapi ilmu tertentu. Jadi ilmu tertentu itu apa? Ya, ini ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah menganjurkan para sahabatnya untuk tidak mengawinkan kurma. Padahal biasanya kurma itu agar berbuah harus dikawinkan, seperti salak umpamanya. Orang yang punya tanaman salak, kalau itu tidak dibantu penyerbukannya, bahasanya awam dikawinkan, jadi dibantu penyerbukannya, tidak akan berbuah dengan gembel. Ya berbuah tapi tidak akan gembel. Rasulullah SAW menyatakan, jangan dikawinkan, jangan dibantu penyerbukannya. Pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah waktu panen tiba, ternyata panennya jeblok. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya tentang masalah duniamu. Jadi ilmu pertanian, ilmu bercocok tanam itu tidak masuk di dalam yang menyebabkan Allah mengangkat derajat di akhirat. Yang dimaksud derajatnya diangkat itu derajat di akhirat. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Jadi antara satu dengan yang lainnya fasilitasnya berbeda-beda. Oleh sebab itu yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Kalau kita belajar balaghah, innama itu lafdzun lil hasr. Jadi untuk batasan, hanya. Jadi hanya siapa? Hanya ulama sajalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada ulama yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bukan ulama. Tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam memahami ayat maupun di dalam memahami hadis, tentu saja kita harus memahami alatnya. Alat untuk memahami. Yang pertama kali kita harus memahami bahasa Arab.
Kalau kita tidak memahami bahasa Arab, ya kita ambil saja ilmu dari ulama-ulama yang memahaminya. Jangan sampai kita beristihad sendiri. Kalau kita beristihad sendiri, bisa salah. Memahami bahasa Arab pun tidak cukup hanya sekedar bahasa Arab percakapan. Umpamanya orang yang pergi ke Saudi bisa saja itu bercakap-cakap dengan majikannya umpamanya setiap hari. Tapi belum tentu dia bisa memahami Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena masih butuh perangkat-perangkat yang lain untuk memahami. Seperti nahwu, shorof, kemudian juga al-badi, al-ma'ani, al-balaghah. Jadi al-ma'ani itu ilmu untuk memahami Al-Quran maupun memahami hadis. Sebab ada kemungkinan makna di dalam Al-Quran itu tidak makna sesungguhnya. Ada makna majazi, ada makna hakiki. Sebagaimana kita di dalam bahasa Indonesia, kita juga ada seperti itu. Kalau kita umpamanya menyatakan teman saya kemarin menikahi bunga desa. Apa artinya bunga mawar yang ada di desa? Tentu saja tidak makna kamus, tapi makna yang lazim, yakni menikahi wanita yang tercantik di desa itu. Kalau saya katakan di dalam bahasa Indonesia, si fulan keras kepala. Apa yang dimaksud itu keras kepala, betul-betul kepalanya keras? Memang mengandung dua kemungkinan ini. Memang ketika kita pencet kepalanya keras, tapi bisa juga makna yang lazim. Keras kepala itu tidak mau menerima nasihat orang lain. Bahasa Indonesianya bergudul, sakar PDW kan gitu ya. Kata-kata bergudul itu sendiri juga mungkin itu bukan bahasa yang sesungguhnya. Tetapi memang terjadi perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Banyak bahasa Arab itu yang di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan makna majazi, bukan makna hakiki. Seperti umpamanya kita kasih contoh saja. Walaupun ini debatable, artinya diperselisihkan oleh para ulama. Kata-kata Allah di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa. Lamasa itu kan lamasa itu artinya saling menyentuh. Itu makna hakikinya. Kemudian makna majazi itu artinya seseorang melakukan hubungan yang lazim seperti suami istri. Itu lamasa, itu makna majazinya. Jadi wati'ah atau jama'ah. Jadi mengumpuli istrinya. Itu makna yang lazim, bukan makna yang sesungguhnya. Jadi ada makna hakiki dan makna majazi. Oleh sebab itu sebagian ulama menyatakan apakah menyentuh wanita itu batal? Ya perlu ilmu ini. Nah kita memaknai itu makna majazi atau makna hakiki. Jadi kalau itu kita maknai makna hakiki, berarti menyentuh perempuan itu batal. Tapi kalau kita maknai majazi, menyentuh perempuan itu tidak batal. Kalau kita baca Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang disusun oleh Ibnu Rushd, jadi dari Cordova, Al-Qurtubi, Ibnu Rushd itu kan dari orang Spanyol itu, orang Spanyol yang menyusun fikih
berdasarkan lintas madhab, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Ditinjau dari bukunya itu tadi, bidayatul mujtahid itu awal daripada orang yang berijtihad. Artinya buku itu tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Artinya tingkatannya harus sudah menengah. Jadi orang yang berijtihad, tapi kalau berhenti sampai di situ saja, nihayatul muqtasid. Tapi itu buku itu, kitab itu adalah kalau orang sederhana, ya itu paling puncak. Artinya sederhana di dalam ilmunya itu wis peng-pengan itu. Pol itu ya, sing orang sederhana. Tapi kalau orang ada kemampuan berijtihad, itu baru permulaan. Masih ada kitab-kitab yang lain. Nah, salah satu bab di dalam itu ada babu lamsil mar'ati. Bab menyentuh wanita. Itu menurut Syafi'iyah, madhab Syafi'i, menyentuh wanita itu batal apa tidak? Ada 5. Yang pertama, menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, alamis batala wudhu'u wal malmusla. Orang yang menyentuh itu batal, yang disentuh tidak batal. Karena kata-kata lamastumun nisa. Jadi kalian menyentuh wanita, yang disentuh tidak dibicarakan. Walaupun lamasa yulamisu mulamasatan itu saling. Itu kalau di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dimaknai seperti itu. Ini dari kalangan Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Mahram itu artinya wanita yang haram untuk dinikah. Yang disebut dengan lawan mahram itu wanita ajnabiyah, wanita asing yang boleh dinikah. Jadi orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu membatalkan wudhunya. Tapi kalau mahramnya itu umpamanya ibunya, adiknya perempuan umpamanya, itu tidak batal. Orang yang haram dinikah. Cuma di Indonesia ini menjadi salah istilahnya. Di Indonesia kan muhrim gitu ya. Padahal muhrim itu artinya orang yang berpakaian ihram. Kalau mahram itu wanita yang haram dinikah. Tapi di Indonesia, kuwi duduk muhrimku. Nah, ini salah kaprah. Istilahnya menjadi rancu. Sama seperti ulama. Ulama itu adalah jamak. Mufradnya adalah alim. Jadi alim itu adalah seorang ulama. Ya, kita nggak bisa keluar dari itu. Padahal ulama itu artinya ulama-ulama. Kalau bahasa Indonesia itu simpel saja. Kata tunggal singular noun di dalam bahasa Inggris umpamanya masjid satu, ya namanya tetap masjid. 2 masjid. Kalau masjid banyak, masjid kita ulang saja. Tapi coba bahasa Arab. Masjid 1 masjidun, masjid 2 masjidani, masjid banyak masajidu. Jadi bahasa Indonesia nggak ada masjid 1 masjid. Kalau masjid loro masjid. Kalau masjid telu musjud, mamanya nggak ada seperti itu. Jadi simpel saja bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab itu tidak simpel. Jadi ada macam-macam. Ada sighahnya muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu mamnu'un minas sharf. Jadi kalau dia dibaca kasroh harus dibaca fathah. Kalau fathah tetap fathah, mansub itu dibaca mansub. Tapi kalau majrur dibaca tidak dibaca majrur jer, tapi harus dibaca mansub. Itu sighah muntahal jumu'.
Dan masih banyak lagi. Ini kita berbicara masalah keilmuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kelebihan dari bahasa Arab. Kemudian tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia simple itu. Bahasa Arab itu setiap kata itu mengandung makna yang banyak. Kata-kata ainun, ainun itu artinya apa? Mata ya. Kalau saya katakan fardu ain, itu artinya apa? Wajib mata, begitu ya. Ternyata ainun itu tidak kurang dari 70 arti. Memang yang terkenal ain itu mata. Tapi kalau wajib ain itu kita artikan wajib mata, ya tidak benar. Itu fardun, artinya individu. Jadi wajib secara individu. Jadi ainun itu bisa juga berarti sumber air atau mata air itu. Ainun itu juga bisa berarti tajamnya pedang. Jadi ainun tadi fardun atau dzatun, zat sesuatu bisa juga. Jadi masih ada arti, tidak kurang daripada 70 arti. Maka kalau kita lihat di kamus, itu suatu kata di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang diartikan yang pertama tidak cocok. Kemudian arti yang kedua belum cocok juga. Ternyata arti yang ke-10 baru cocok. Memang artinya seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak banyak, walaupun ada. Ada, kita kasih contoh umpamanya. Teras. Teras itu artinya apa? Beranda gitu ya. Emper kan gitu ya. Kalau saya katakan si fulan itu pejabat teras di Kabupaten Kediri. Apa pejabat bangunan depan rumah itu? Kan bukan. Teras di situ artinya apa? Pejabat tinggi, tinggi. Jadi teras itu tinggi. Tapi bisa juga berarti bangunan depan rumah, beranda itu. Contoh yang lain lagi apa? Umpamanya bisa. Bisa itu artinya apa? Mampu ya. Saya bisa mengangkat meja ini. Terus kalau saya katakan luka dan bisa kubawa berlari, seperti sajak Khairul Anwar. Apa artinya bisa itu? Atau saya dipatok ular, bisanya masih berada di kulit saya. Apa artinya bisa? Racun. Ya, itu racun. Nah, itu bahasa Indonesia ada juga yang seperti itu. Maka harus kita lihat konteksnya. Siyakul kalam. Kalau di dalam bahasa Arab itu. Jadi konteksnya di mana? Itu berkaitan dengan masalah ilmu. Oleh sebab itu sebetulnya agama Islam jadi carut marut itu kenapa? Orang yang tidak tahu bahasa Arab kemudian dia berbicara masalah Islam menurut ijtihadnya sendiri, padahal dia tidak tahu bahasa Arab, akhirnya carut marut. Walaupun ada balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun sedikit, tetapi kalau masing-masing itu sesuai dengan ilmunya yang sedikit itu menyampaikan, maka apa yang terjadi? Di masyarakat Islam itu jadi carut marut. Seperti saya dulu pernah dikasih tahu teman saya, ada seorang elit lokal di desa itu menyatakan bahwa apem itu apem tahu ya? Apem itu sejenis makanan. Apem itu nanti kalau dipakai untuk orang yang mati kemudian dibuatkan apem, kuwi engko dadi bancik. Bancik tahu?
sekarang sudah mulai tidak ada. Kalau dulu itu dari jeding ke masjid itu enek bancik, ya. Kalau saiki sandalan gitu saja. Jadi bancik untuk apa? Untuk naik dari neraka ke surga. Maka harus dibuatkan apem itu. Terus kemudian kalau disembelihkan ayam itu nanti itu akan ngabruk geni neraka bisa padam dengan suwiwi itu. Nah, ini elit lokal menyatakan seperti itu. Nah, masyarakat yang awam tentu saja ya meyakininya. Sehingga dikasih informasi dengan ilmu belum tentu bisa. Karena masukan yang pertama kali dari elit lokal yang tidak sesuai dengan ilmu itu. Sudah masuk terlebih dahulu. Umpamanya ada juga kan informasi. Kalau Anda ziarah Wali Songo 7 kali sama dengan apa itu? 9 kali apa 7 kali ya? Oh 9 kali. Jangan-jangan itu diriwayatkan oleh makelar bis kan gitu ya. Ini kan tidak benar. Masa Wali Songo itu kan jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa ada ajaran semacam itu? Bukan berarti bahwa ziarah kubur itu tidak boleh. Boleh. Ziarah kubur itu disunnahkan, merupakan sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di awalnya itu dilarang. Beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Yang artinya saya melarang kamu berziarah kubur. Terus setelah itu beliau mengatakan ala ketahuilah berziarahlah. Maka kalau di dalam kaidah usul fikih ini juga kaidah usul fikih untuk memahami bahasa Arab yang terdapat di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama kali membangunnya adalah Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Menurut pendekatan usul fikih disebutkan jadi al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Jadi perintah setelah larangan itu menunjukkan boleh. Perintahnya tadi kan disebutkan, saya larang kalian menziarahi kubur. Berziarahlah. Jadi berziarahlah kan perintah. Perintah itu datang setelah larangan. Maka berziarah kubur itu dibolehkan, bahkan untuk mengingat akan kematian. Itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu permasalahannya semakin beranak pinak. Kemudian bolehkah seseorang, kalau saya tanya umpamanya ada pertanyaan, bolehkah seseorang berziarah menziarahi kuburannya orang-orang yang kafir? Boleh apa enggak kira-kira? Atau hanya kuburannya orang-orang yang muslim saja? Ternyata menurut ulama boleh-boleh saja. Karena apa? Pelajaran untuk mengingat akan mati itu bukan hanya kuburan orang-orang yang beriman saja. Jadi kita ketika berziarah kubur itu kan mendapatkan pelajaran bahwa seorang raja yang hebat, yang luar biasa seperti itu, ketika berkuasa setelah meninggal dunia ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi bisa kita jadikan pelajaran. Bahkan kalau seandainya ada lalat itu yang buang tinja di kuburannya, mampu enggak dia ngusap? Kan tidak mampu, padahal itu lalat yang lemah.
Ini menunjukkan bahwa menziarahi di samping hal-hal yang lain, walaupun itu ada kontroversial, umpamanya ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Muslim apa kafir? Kafir kan gitu ya. Ya. Ibunya kafir atau Muslim? Kan kafir kan itu ya. Walaupun ada yang membawa itu pada zaman fatrah, pada zaman kekosongan Rasul. Tapi mestinya kan mengikuti Rasul sebelumnya yang tidak syirik. Nah, Rasulullah SAW pernah suatu ketika, walaupun hadisnya ini nanti kontroversial, ada yang mengatakan hadis itu lemah, tapi hadis itu dhaif. Tapi oke lah, ini untuk ilmu saya akan bicara netral. Rasulullah SAW pernah menyatakan sehabis menziarahi kubur ibunya, saya minta 2 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkenankan 1 dan ditolak permintaan saya yang 1 lagi. Jadi apa kata Rasul SAW? Permintaan 2 hal itu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperkenankan menziarahi kuburan ibu saya, dan itu diperkenankan oleh Allah. Dan yang kedua, saya minta kepada Allah untuk mendoakan ibu saya. Yang kedua ini ditolak. Sebagaimana Abu Thalib itu meninggalnya kan dalam keadaan kafir. Kalau itu sudah jelas itu. Rasulullah SAW tidak bisa menolong beliau. Hanya saja di dalam hadis yang sahih itu disebutkan nerakanya Abu Thalib itu neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan itu apa? Orang Abu Thalib menginjak di kakinya itu neraka. Fatughla bi dimahu. Otaknya itu mendidih. Jadi ancik-ancik genin rokok itu otaknya mendidih. Itu yang paling ringan neraka itu. Ada yang orang neraka itu sampai polok, ada yang sampai lutut. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Wong ancik-ancik saja itu kepalanya mendidih. Itu pun sudah dikapling oleh Abu Thalib. Karena membela Rasulullah SAW ketika masih di dunia ini. Tetapi beliau meninggal dalam keadaan kafir, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa hadis tadi berarti ziarah kepada orang yang non muslim itu boleh apa tidak? Ya boleh. Tapi mendoakan boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Tentu saja. Kalau mendoakan orang yang masih hidup non muslim boleh apa tidak? Boleh, tapi doa khusus, yakni mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Jadi memberi hidayah kepada tetangga saya yang non muslim itu sehingga dia masuk Islam. Tidak boleh memintakan ampun. Umpamanya, ya Allah ampunilah dosa pendeta A, B dan lain sebagainya. Itu tidak boleh karena mereka non muslim. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan petunjuk, itu boleh. Ini ilmu, harus kita fahami hal yang semacam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bertindak tanpa ilmu, maka bisa sia-sia apa yang kita lakukan, bahkan mungkin berdosa. Seperti sejak awal tadi kita akan berbicara masalah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ilmu-ilmu yang lain
bukan ilmu agama itu tidak meninggikan derajat, walaupun mungkin orang sekarang itu menafsiri seperti itu. Tapi kata-kata ilm itu adalah sudah tertentu. Jadi ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama seperti inna dina indallahi al-islamu. Inna dina indallahil islam. Al-islam. Alif lam itu menunjukkan makrifah. Kalau nakiroh islamun. Inna dina indallahi islamun. Maka sebagian cendekiawan muslim itu berusaha untuk memahami. Tapi memahaminya tidak pakai ilmu. Dia mengatakan begini, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah kepasrahan. Maka akibatnya apa? Siapapun, agamanya apapun, yang penting pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa masuk surga. Maka memunculkan apa? Bahwa semua agama itu sama. Semua sama-sama punya kesempatan untuk masuk surga. Yang disebut dengan pluralisme agama. Yang istilahnya sekarang pluralisme agama. Dan itu tentu saja tidak benar. Tapi seseorang cendekiawan muslim ada yang menerjemahkan sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah kepasrahan. Dia memaknai Islam tapi alnya dibuang. Padahal kalau al-Islam itu menunjuk suatu agama tertentu. Jadi sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah al-Islam, agama Islam, bukan kepasrahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu majelis ulama sejak tahun 80 sekian itu dulu dimuat di Jawa Pos, seingat saya membaca pluralisme agama itu tidak benar. Artinya orang yang menganggap bahwa semua agama itu benar dan semuanya mempunyai kesempatan untuk masuk surga, itu adalah benar-benar paham yang tidak benar. Artinya salah itu. Kan kadang-kadang orang awake dhewe pokoke padha ae lah. Kan padha apike, padha karo wong naik gunung itu enek sing lewat etan, lewat kulon, lewat lor, lewat kidul, kan sampai ke puncaknya. Jadi dikiaskan semacam itu, ya mestinya tidak benar. Analogi semacam itu di dalam agama itu tidak benar. Al-qiyasu ma'al farik batil, itu pengertian usul fikih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa ini yang saya sampaikan, mungkin Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan kami persilahkan untuk bertanya. Asal pertanyaannya jangan sulit-sulit dijawab. Jadi yang mudah saja. Saya tanya Pak. Nggih, monggo. Orang mati itu kok 7 hari, 3 hari itu gimana? 7 hari diapakan itu? Iya. Iya, ya, kita tidak tahu kenapa itu lakukan seperti itu. Saya tidak berani berspekulasi apakah itu mengikuti aturan-aturan agama lain apa tidak. Saya tidak tahu persis. Tapi sepanjang yang saya pahami di dalam agama Islam itu, beliau tidak pernah menganjurkan seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat yang menyatakan, itu terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad. Tahu Irsyadul Ibad yang dikaji di pondok-pondok pesantren itu. Seorang sahabat menyatakan kunna na'udul istima' wa sun'at ta'am ba'da dafnil mayyiti minan niyaha. Kalau saya tidak salah susunan redaksinya begitu.
kami mengkategorikan sun'at ta'am, membuat al-istima, berkumpul-kumpul, wa sun'at ta'am, dan membuat makanan setelah jenazah itu dikubur itu termasuk niyahah. Niyahah itu artinya apa? Meratap. Kan di dalam Islam, bolehkah kita meratapi jenazah? Tidak boleh. Ada hadis yang menyatakan al-mayyitu yu'adzabu bimani habihi. Mayit itu disiksa di alam kuburnya apabila diratapi. Tapi ini juga muskil ini. Masa dosanya orang yang masih hidup itu ditanggung orang yang sudah mati. Maka ulama khilafiyah ini dalam hal ini. Jadi kalau seandainya ada seorang bapak menyatakan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal dunia jangan lakukan itu. Tapi kalau anaknya melakukan, itu berarti bapaknya tidak nanggung. Tapi kalau bapaknya tidak menyatakan itu seperti kepada anak-anaknya, ya bapaknya itu nanti disiksa. Tapi ada yang menyatakan begini, mayit yang diratapi itu akan disiksa di alam barzah atau di alam kubur itu. Yang dimaksud disiksa itu tidak disiksa secara fisik, tetapi secara mental. Maksudnya begini, Nabi SAW itu kan pernah mengatakan as-safar itu ada. Bepergian itu adalah suatu siksa. Pernah Bapak pergi, umpamanya pergi haji selama 40 hari, keuangan rumah? Pernah begitu Bapak? Ya, ini makanya Rasulullah SAW menyatakan bepergian itu adalah suatu azab, siksa. Yang dimaksud itu bukan siksa terus kita kayak dibacok-bacok itu badan kita, tidak. Tetapi nurani kita itu merasa tersiksa. Oleh sebab itu ada ulama yang memahami itu, yakni dia tidak suka, kok kenapa ahli waris saya itu melakukan sesuatu yang saya tidak suka. Jadi di alam barzah nanti seperti itu, tidak disiksa, dipentungi secara fisik itu tidak. Tapi tidak suka seperti orang bepergian, lungo adoh selama setahun kan keuangan, nggak enak lungo itu. Tapi lek lungo sedino nyang sarangan itu enak. Tapi coba di sarangan 10 hari, kan nanti lama-lama bosen, ingin pulang. Itu namanya bepergian, itu termasuk siksa. Itu di dalam hadis disebutkan seperti itu. Oleh sebab itu siksanya tidak siksa fisik itu. Ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Silahkan dibaca di dalam bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Ahkamul Janais wa Bid'ah, hukum jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Itu beliau kupas tentang mayit itu yu'adzab bimani habihi. Itu beliau kupas dari berbagai segi, dan pendapat-pendapat para ulama itu, kemudian hujah-hujahnya, alasan-alasannya itu diberikan oleh beliau. Nah, ini seorang sahabat menyatakan bahwa berkumpul-kumpul dan membuat makanan setelah jenazah dikubur itu termasuk ratapan yang dilarang. Berarti boleh apa tidak itu dilakukan? Itu ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, bisa dibaca. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dinyatakan seperti itu. Kunna na'udul istima' wa sun'at ta'am ba'da dafnil mayyiti minan niyaha. Atau susunannya agak berbeda sedikit, tapi kontennya, isinya itu seperti itulah. Jadi ya, apakah tidak boleh kita mendoakan orang yang meninggal dunia? Dianjurkan kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Baik ada hubungan keluarga
maupun tidak ada hubungan keluarga. Oleh sebab itu khotib itu kan ketika khutbah Jumat kan dianjurkan dia untuk memintakan ampun bagi kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Apabila memenuhi doanya, memenuhi syarat-syarat dikabulkan doa, ya diampuni tentu saja. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin muslimat, jangan hanya cukup sekali. Untuk orang tuanya kok hanya sekali saja. Umpamanya Rabbighfirli wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Pisan tok. Memang itu ya diampuni. Tapi semakin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tertutup kemungkinan orang yang bergelimang dosa, ahli tauhid, yang melakukan dosa karena permintaan doa, permintaan ampun dari kaum muslimin sedunia bagi mereka, itu maka pada hari akhir nanti dosanya dihapus. Karena sudah terkumpul maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas jasa sesama muslim memintakan ampun. Maka jangan sekali saja. Jadi berkali-kali, umpamanya waktu-waktu dikabulkan doa. Waktu dikabulkan doa itu apa? Antara adzan dan qomat. Ini kan waktunya panjang. Waktu yang tidak begitu panjang itu umpamanya duduk di antara dua khutbah. Itu juga waktu dikabulkan doa. Kemudian habis sholat asar sampai tenggelamnya matahari tiap hari Jumat. Kemudian di sepertiga malam, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, orang yang tahajud sehabis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagaikan busur, artinya diterima. Allah itu lebih memungkinkan diterima doanya daripada orang yang hanya berdoa tidak di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir, dan tidak melakukan tahajud. Antara adzan dan qomat itu kita pakai untuk doa. Kalau doa wis entek, yes, itu saja dibaca. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Diulang-ulang nggak apa-apa. Kalau tidak hafal, umpamanya dalam bahasa Indonesia ya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau tidak hafal dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab nggak hafal atau nggak tahu, ya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, silahkan. Jadi mendoakan itu dianjurkan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia maupun yang belum meninggal dunia. Bahkan kalau kita mendoakan seseorang yang dia tidak tahu bahwa kita doakan, itu ada malaikat yang mengamini. Maka apabila kita berdoa, sertakan tetangga kita yang muslim itu. Umpamanya, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah dosa tetangga saya yang muslim ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya dan sembuhkanlah tetangga saya dari sakitnya. Maka niscaya ada malaikat muwakkal yang dipasrai Allah untuk mengamini. Malaikat itu akan mengatakan walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan seperti, mudah-mudahan kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita, orang yang kita doakan tidak tahu, tapi setelah itu kita doakan, wis nek raudhah wis tak dongakne kabeh. Lah padahal tadi kan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu kan malaikat mengamini, terus kemudian dibocorkan sendiri. Wis tak dongakne awakmu. Lah mestinya diam saja toh. Tidak perlu menyatakan seperti itu. Wis tak dongakne, itu berarti kan tidak bidhahril ghaib.
doa dakwatul muslim bi dhahril ghaib mustajabah wa ala ra'sihi malakun muwakkal. Jadi doanya orang muslim yang dia tidak tahu kita doakan itu mustajab. Di sisi orang yang berdoa itu ada malaikat yang dipasrahi untuk mengamini. Jadi didorong oleh malaikat itu. Makanya ketika berdoa jangan sampai kita egois hanya untuk diri kita. Ya tetangga kita, sesama muslim kita doakan agar malaikat itu juga mengamini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa ini tidak begitu jelas ya. Kalau saya jelaskan nanti saya khawatir timbul macam-macam nanti. Artinya pertanyaan itu sebetulnya sudah saya jawab, tapi melipir-melipir gitu ya. Mungkin ada yang lain? Ya, kalau tidak ada. Iya, oke. Hukum menyentuh istri yang tadinya kan wanita ajnabiyah. Oh iya. Setelah pernikahan jadi mahram. Itu gimana Pak? Apa itu boleh dipakai sholat setelah itu? Rasulullah SAW itu pernah mencium istrinya, pernah mencium Aisyah. Kemudian beliau sholat tanpa wudu. Yang cerita itu Aisyah. Jadi Aisyah itu cerita bahwa Rasulullah SAW qabbala ba'dha zaujati thumma yusolli bi ghairi wudu. Rasulullah SAW itu mencium salah satu istrinya, kemudian beliau sholat tanpa wudu. Kemudian ditanya Aisyah, wa ma hiya ila anti fadhahikat. Siapa lagi yang dicium kalau bukan kamu? Aisyah hanya tertawa saja. Berarti iya kan begitu kan? Kan sungkan masuk suatu ketika Rasulullah SAW mencium saya, kemudian sholat tanpa wudu. Maka beliau menceritakan itu suatu ketika Rasulullah SAW mencium salah satu istrinya, kemudian sholat tanpa wudu. Ketika ditanya, sapa nek duduk awakmu? Aisyah cuma tertawa. Berarti kan iya. Tapi bagi orang yang mungkin sudah mempunyai opini, sudah mempunyai pendapat bahwa menyentuh itu batal, dia mungkin akan menyatakan begini, mungkin saja Rasulullah SAW mencium itu Aisyah pakai cadar. Nah, kalau mungkin, kan mungkin saja tidak, kan podo ae gitu ya. Nah, itu kalau sudah punya opini, sudah punya pendapat sebelumnya melihat hadis itu nanti akan tetap cenderung pada opininya, walaupun hadisnya jelas cetha welo-welo seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan hadis sahih ini. Suatu malam Aisyah kehilangan Rasulullah SAW. Suatu malam, jadi digerayai Rasulullah SAW tidak ada. Kalau umpamanya istri kita melihat kita tidak ada, mungkin dijujuk nek ngene yujem, warunge yujem gitu ya. Ya, mungkin ngopi begitu ya. Tapi Aisyah ketika itu ke masjid. Dan masjid ketika itu Aisyah menyebutkan enggak ada masobihnya, tidak ada misbah, tidak ada lampunya. Pada saat itu saya menyentuh kaki Rasulullah SAW sedang sujud. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya, artinya langsung terus. Tapi orang yang sudah punya pendapat bahwa menyentuh batal, mungkin dia menyatakan begini, mungkin Aisyah itu pakai kaos tangan. Nah kalau mungkin saja ya tidak. Nah ini ilmu, ini ilmu. Kadang-kadang ngengkeliah itu seperti itu ya, tanpa ilmu kadang-kadang itu seperti itu ya. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan masalah itu. Tadi saya belum selesai ya, pendapat Syafi'i di dalam Bidayatul Mujtahid. Beliau berpendapat kalau mahram itu tidak batal.
Tapi kalau perempuan ajnabiyah yang halal kita nikah itu batal. Tapi pendapat yang lain juga menyatakan bahwa pokoknya perempuan, baik itu mahram maupun bukan mahram, itu menyentuh itu batal. Itu Syafi'iyah juga. Terus kemudian pendapat yang lain, kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW mencium istrinya, menyentuh istrinya, kemudian sholat tanpa wudhu itu adalah hadis sahih, maka Syafi'iyah juga berpendapat bahwa menyentuh wanita itu tidak batal. Jadi ada 5, itu silakan diperiksa di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, babu lamsil mar'ati, bab menyentuh wanita. Itu satu madhab saja pendapatnya 5. Maka kalau kita ingin memahami fikih Syafi'i, itu ada qaulun jadid, ada qaulun qadim. Ada perkataan Imam Syafi'i yang dulu kala kemudian diperbaiki lagi pendapatnya Imam Syafi'i yang terkemudian, yang disebut dengan qaulul jadid. Ini bukan berarti Imam Syafi'i itu tidak konsisten, tapi justru kehati-hatian beliau ketika mendapatkan suatu hujjah yang lebih kuat, maka pendapat beliau itu berubah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat pendapat Syafi'iyah yang menyatakan kenapa menyentuh wanita yang mahram itu tidak batal, karena ini berdasarkan istiqra'i. Istiqra'i itu cara berpikir dari khusus ke umum. Jadi begini, berdasarkan kebiasaan yang diamati oleh Imam Syafi'i, bahwa menyentuh ibunya itu tidak pakai syahwat. Biasanya iya apa enggak? Enggak pakai syahwat ya. Tapi ternyata sekarang apakah masih bisa dipertahankan pendapat semacam itu? Sebab tidak tertutup kemungkinan seorang ayah memperkosa anak kandungnya, bukan anak tiri. Anak tiri ya wis akeh, anak kandungnya sendiri. Itu berarti tidak ada syahwat, ternyata ada syahwat. Apakah itu masih bisa dipertahankan hujahnya? Sebab al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar-putar mengikuti sebabnya. Kalau sebabnya hilang, maka hukumnya hilang juga. Kalau sebabnya ada, hukumnya ada juga. Ya, ini saya juga agak kesulitan menjelaskan secara gamblang kaidah-kaidah di dalam usul fikih itu. Tapi bagi orang yang mempelajari usul fikih itu akan memahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu seperti itu. Kemudian kalau panjenengan menganggap bahwa wanita kalau disentuh itu batal, ya monggo. Kita tidak boleh memaksa. Cuma seharusnya itu konsisten gitu ya. Jadi jangan sampai di suatu tempat kalau menyentuh wanita itu batal, tapi di tempat yang lain menyatakan tidak batal. Terus nanti ketika kita kembali ke tempat kita lagi, ya batal lagi. Ya. Nah, ini kan kurang konsisten itu ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila di dalam bahasa terjadi menyinggung di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah.
waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang insyaallah sekitar tanggal 6 Agustus itu kita insyaallah akan lakukan mabit kembali bersama santri Al-Quran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi mohon doa restunya. Insyaallah hari Senin sudah mulai aktif pembelajaran di pondok kita ini. Sekali lagi barangkali juga apabila ada saudara, teman, tetangga dan lain sebagainya yang ingin memasukkan pondok di sini, yang mungkin kita hanya menerima putri saja yang tingkat lulusannya adalah lulusan SD, itu mungkin di sini. Jadi setingkat SMP ya, nanti sekolahnya di SMP. Insyaallah sudah kita buat MOU atau kerjasama dengan SMP yang ada di Kediri ini. Sekali lagi monggo Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk bisa membantu kami sehingga kemakmuran pondok dan panti ini betul bisa terlaksana. Sekali lagi, jadi ada dua sistem, satu gratis sepenuhnya mulai dari pendaftaran hingga mukim di sini seluruhnya ditanggung oleh para donatur. Ada yang sistem yang kedua adalah dibiayai oleh orang tuanya. Monggo bisa memilih, karena di sini ini ada pondok dan panti, tetapi sekolahnya maupun mondoknya, pelajaran pondoknya sama, tidak ada bedanya. Demikian mungkin pengumuman dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.